Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika. Atalallahu amrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu fi ulumihi fid dharain insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dengan keafiatan dan kesehatan sehingga kita insyaallah senantiasa mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rawuh ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mugi-mugi Allah ugi memberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas beliau untuk insyaallah kemaslahatan kita bersama. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindhah, semoga kita ngunjakaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nikmat iman lan Islam. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nggih menika menyiapkan Ramadan, puasa, dengan membekali ilmu-ilmu, kajian-kajian tentang puasa. Mudah-mudahan nanti ada beberapa yang masuk sehingga kita bisa mengamalkan di bulan suci Ramadan. Sampai kepada ta'rifus siyam, mengkaji fikih puasa sampai pada definisi tentang puasa itu. Kajian bahasa sudah kita sampaikan. Apa itu puasa secara bahasa? Secara istilah atau syariat, dan ini yang mesti kita laksanakan, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Yang disebut puasa itu yaitu menahan diri dari al-muftirat, artinya segala macam yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, subuh maknanya, bukan tulu'us syamsi, bukan terbit matahari. Sampai kapan waktunya? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Tetapi yang mesti kita pahami harus ada niyah, ma'an niyah. Sebab kalau kita melaksanakan semua itu tanpa niat, maka secara fikih ini tidak syah. Nah, kemarin kita bahas apa, dari mana mulainya kita puasa. Tulu'ul fajri itu kapan? Sebab ada kemarin kita sampaikan hadis Nabi ketika
ada bejana di tangan kita, dihabiskan padahal adzan. Nah, itu ternyata adalah adzannya Bilal. Kita ulangi lagi, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu disebutkan judul Babu Adzanil A'ma idza kana lahu mayyukhbiru. Di dalam kitab Sahih Bukhari ini beliau menulis judul bab tentang adzannya seorang yang buta. Idza kana lahu, kalau ada man yukhbiru, ada yang memberi kabar, memberitahu, memberikan informasi kepada orang buta ini. Kalau dia tidak dapat informasi, dia enggak adzan karena dia buta, tidak bisa melihat jam. Zaman dulu tidak ada jam, maka dilihat tanda-tanda alam, tidak bisa melihat. Kalau ada yang memberitahu ini sudah waktunya subuh, maka dia adzan. Sanadnya panjang. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu bilailin, dia azan waktu malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumi. Maka ketika azan Bilal di malam hari ini, artinya itu bukan subuh. Maka yang dimaksud hadis tadi menghabiskan makanan yang di piring meskipun azan ini azannya Bilal, belum masuk subuh. Fakulu washrabu, makanlah, minumlah sampai azannya Ummu ibnu Ummi Maktum. Jadi orang buta ini namanya Ummi Maktum. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, wa kana rajulan a'ma. Dikasih tahu yang mana Ummu Maktum itu. Mungkin ada sahabat yang belum kenal Ummu Maktum. Dia itu laki-laki buta, la yunadi, dan dia tidak sekali-kali azan hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan kepadanya, sampai diberikan informasi kepadanya, asbahta, asbahta. Wahai Ummu Maktum, sudah masuk subuh, baru kemudian dia adzan. Nah, ketika sampai adzannya Ummu Maktum inilah maka waktu puasa dimulai, artinya adzan subuh. Maka kemudian Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya beliau menerangkan berdasarkan kajian hadis-hadis ini dan bermacam-macam dalil, termasuk yang kita sampaikan ini. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Ummnya, kitab induk, wastuhibba at-ta'anniyah, maka beliau mengatakan wastuhibba at-ta'anniyah, disunnahkan at-ta'anni. At-ta'anni itu artinya santai-santai. Bisahuri, di dalam makan sahur. Jadi disunahkan kalau makan santai jangan buru-buru, santai-santai saja. Malam yakun fi waqtin muqaribin yukhafu ayyakunal fajru tala. Tapi kapan waktunya santai itu? Pada waktu tidak mendekati azan subuh atau waktu subuh. Masih jam 2, masih jam 3, maka santai-santailah kita. Jangan cepat-cepat, sunahnya santai-santai. Tapi ketika waktunya masih jauh dari subuh. Fa ini kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya saya, kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya ini, uhibbu qat'ahu, saya lebih senang untuk memutusnya atau berhenti fi dzalikal waqti, kalau waktunya sudah mau subuh saya lebih senang untuk berhenti. Bisa jadi kalau sekarang waktu imsak itu masih boleh makan, tapi lebih senang untuk berhenti ketika itu, cepat-cepat berhenti. Soalnya takutnya tiba-tiba Allahu Akbar kita masih ada makanan di dalam mulut, takutnya tertelan. Fa in tala al-fajru, sebab nanti kalau fajar itu sudah terbit,
Kata beliau, wa fi fihi syai'un, di mulutnya itu masih ada sesuatu atau makanan, qad adkhalahu wa madaghahu lafadahu. Maka sudah dimasukkan ke mulut, maka dia harus memuntahkannya. Tidak boleh menelan lagi, sebab sudah subuh. Li'anna idkhalahu fahu la yasna'u syai'an. Kalau hanya meletakkan di mulut makanan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu apa? Kata beliau, Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis ini tadi, salah satunya yang kita baca, innama yuftiru bi idkhalihi jawfahu. Yang membatalkan itu memasukkan makanan itu kemana? Ke mulutnya. Kalau tidak tertelan, tidak batal. Ini kata beliau. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab namanya Al-Hujjah ala Ahlil Madinah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syaibah, Al-Imam Asy-Syaibah, Asy-Syaibani, mohon maaf, bukan Asy-Syaibah tapi Asy-Syaibani. Al-Imam Asy-Syaibani menulis kitab Al-Hujjah ala Ahlil Madinah. Di situ beliau mengutip pendapatnya namanya Muhammad bin Al-Hasan. Siapa beliau? Beliau ini pembesar madhab Hanafi Irak. Tapi beliau juga muridnya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, tinggal di Madinah. Apa bedanya madhab Syafi'i, madhab Hanafi, mohon maaf, madhab Hanafi? Bedanya itu kalau madhab Hanafi yang di Irak itu lebih mengedepankan ra'yun. Kenapa begitu? Karena akses hadis ke Irak ketika itu masih sulit. Jaraknya jauh. Ilmu pengetahuan belum terlalu menyebar. Maka ketika mengambil kesimpulan hukum jarang didapatkan hadis, mengambil dari Al-Quran kemudian mengujinya dengan ijtihad. Ini Hanafi. Kalau Maliki dia ahlul hadis, pendapat-pendapatnya lebih berdasarkan hadis. Kenapa? Imam Maliki itu di Madinah, kotanya Rasul, maka akses hadisnya mudah. Maka Imam Muhammad bin Al-Hasan ini menyatukan antara kedua madhab ini. Beliau ketika itu menyampaikan berdasarkan hadis-hadis di atas, mengatakan innama nadau hadza min Bilalin annahu kana yasna'u dzalika fi syahr Ramadan. Mengatakan Bilal itu azan di malam hari itu di bulan suci Ramadan yang kita masih boleh makan itu. Wa yaktafin nas bi adzani Ummi Maktum. Kemudian berhenti sampai adzannya Ummi Maktum. Ketika adzannya Ummi Maktum manusia sudah tidak makan lagi, kata beliau. Li sholatil fajri, karena apa? Datang waktu sholat fajar, artinya sudah subuh. Li annahu qad jaa haditsun akhar, karena ada juga hadis-hadis yang lain yadullu ala anna Bilalan innama kana yasna'u dzalika li sahurin. Hadis yang lain itu menunjukkan Bilal itu azan di malam hari itu untuk tanda sahur bagi manusia fi syahri Ramadhana khassatan, di bulan suci Ramadan saja, kata beliau, sebagai tanda untuk sahur. Selain Ramadan, maka menurut Imam Muhammad Al-Hasan ini tidak ada, adanya di bulan suci Ramadan sebagai tanda sahur. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, ini mulainya kapan kita berpuasa dan apa yang sudah tidak bisa kita lakukan ketika sudah masuk adzan subuh itu. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang sejarah puasa. Kapan dimulainya puasa itu? Puasa itu merupakan ibadatun qadimatun. Itu adalah ibadah yang sudah umurnya sangat-sangat lama. Dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu, artinya sebelum umat Islam ini umat-umat nabi-nabi lain. Ini kalau kita sajikan data-data eksternal, bukan dari data-data Islam, itu banyak sekali bukti-bukti kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ternyata mereka pun puasa, masih ada tertera sampai sekarang. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan kajian di Masjid Agung Sragen. Itu saya sampaikan data-data itu. Ketika saya sampaikan suatu data, dikiranya itu hadis. Karena ajarannya sama, termasuk puasa dan lain sebagainya. Itu bukan hadis, eksternal sumbernya. Tapi karena ajarannya dari Allah yang asli, ajaran itu, maka masih sama. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, untuk umat Islam sendiri mulai kapan diwajibkan? Maka untuk umat Islam itu diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Kutiba fis tsani minal Hijriyah fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Pada tahun kedua. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Baru tahun kedua diwajibkan puasa, itu pun kewajibannya namanya kewajiban mukhayyar. Apa itu maknanya mukhayyar? Kewajiban mukhayyar itu pilihan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Orang kuat berpuasa tetapi dia milih tidak puasa. Boleh tidak ketika itu? Boleh. Dulu, sekarang sudah tidak ada. Tapi fidyatu ta'am miskin, dia membayar fidyah. Bagi siapa? Orang-orang miskin, fakir miskin. Maka disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa dia itu memilih untuk berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik bagi kamu. Artinya dulu pilihan. Diwajibkan berpuasa tetapi pilihan. Jadi tidak langsung serta-merta, berat kalau langsung. Sampai akhirnya turun ayat kapan itu diwajibkan secara keseluruhan. Turun ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di situ ada kata faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan itu dengan tanda-tanda hilal, maka dia wajib berpuasa. Maka setelah turunnya ayat ini diwajibkan kepada umat Islam secara keseluruhan untuk berpuasa. Tidak mukhayyar lagi. Yang kuat itu mesti dan wajib untuk berpuasa. Dulu masih mukhayyar. Ini diterangkan juga di dalam kitab namanya Sirah Ibnu Ishaq. Di sini disebutkan ketika menerangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai pada firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, maka diterangkan di sini fakana man syaa shoma, barang siapa yang ingin puasa ya puasa. Meskipun dia kuat, sebenarnya dia kuat puasa sehari penuh. Dia ingin puasa silahkan puasa. Wa man syaa aftara, yang enggak mau puasa silahkan aftar. Silahkan berbuka. Tidak puasa maksudnya. Tetapi wa'at ama miskinan, dia memberikan makan orang miskin atau membayar fidyah. Orang kuat tapi memilih untuk tidak puasa zaman dulu awalnya itu hanya membayar fidyah. Tsumma annallaha azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala aujabas siyam, mewajibkan puasa itu ala sahihi, kepada orang yang sehat. Al-muqimi, dia itu mukim, tidak lagi safar, tidak dalam perjalanan.
Wa kataba al-it'am lil kabir, dan memerintahkan untuk memberikan makan siapa yang fidyah, bukan orang yang kuat, tetapi al-kabir. Al-kabir ini sebenarnya besar artinya, tetapi maknanya orang yang sudah tua renta, sudah tidak kuat berpuasa, maka bagi mereka membayar fidyah, tidak puasa. Yaitu siapa? Alladzi la yastati'u as-shauma. Barang siapa yang tidak berpuasa, fa anzalallahu azza wajal faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka kewajiban itu poinnya ada di dalam ayat faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang melihat bulan itu berdasarkan perhitungan hilal, nanti dia wajib untuk melaksanakan puasa sampai akhir. Ini baru diwajibkan. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Kemudian ini tadi sejarah singkat puasa. Dasar hukum puasa. Apa dasar hukum puasa? Ada dua. Yang pertama Al-Quran. Seperti yang sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, sampai kemudian 185. Ini harus dibaca komplit. Karena kalau kita membaca ya ayyuhalladzina amanu saja sampai 174 nantinya, 184, ini belum diwajibkan berpuasa. Masih mukhayyar, artinya wajib tetapi masih mukhayyar kewajibannya. Baru nanti secara keseluruhan di 185 ini. Saya tidak akan terangkan secara keseluruhan ayatnya karena insya Allah sudah sering kita dengarkan di kajian-kajian Ramadan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menunaikan salat, melaksanakan salat, mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat, wal hajj, kemudian melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, ada puasa Ramadan. Ini dasarnya. Karena ini merupakan rukun, maknanya apa? Ini rukun. Artinya semua umat Islam harus meyakini kewajiban puasa ini. Kita sebagai umat Islam, apapun atribut kita, apapun bendera kita, apapun organisasi kita, itu harus wajib meyakini kalau puasa Ramadan itu wajib. Semuanya. Dan apapun madhabnya, mau itu madhab Hanafi, mau itu madhab Hambali, mau itu madhab Maliki, mau itu madhab Syafi'i dan seterusnya, semuanya kita sebagai umat Islam wajib. Karena ini rukun. Beda dengan masalah furu'iyah, misalkan ini kunut atau tidak, ini furu'iyah. Maka kalau kita berkeyakinan kunut itu tidak ada, kemudian kita tidak kunut, maka insya Allah kita sholat dapat pahala. Kita meyakini kunut itu sunnah muakkadah misalkan, maka kita kemudian kunut, insya Allah mendapat pahala. Ini bukan seperti itu. Ini adalah masalah pokok. Kalau kita tidak yakin, kita tidak beriman, maka mengeluarkan kita dari Islam. Ini perkara penting. Jadi kita wajib meyakini puasa Ramadan itu merupakan kewajiban. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Lalu kita akan sampaikan sampai syarat wajib puasa. Nanti insya Allah selebihnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Syarat wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa itu? Sebab nanti ada orang yang justru dilarang untuk berpuasa. Meskipun bulan suci Ramadan, dia dilarang untuk puasa, tidak boleh puasa. Kalau dia berpuasa justru haram. Ada nanti. Ada orang yang boleh berbuka, boleh. Puasa boleh, kalau dia berbuka boleh, ada. Jadi tidak, kewajiban ini kemudian tidak dipukul rata. Nah, syarat wajib puasa, yang wajib berpuasa itu yang pertama Islam. Kalau dia beragama Islam, maka dia wajib berpuasa apapun atributnya. Kalau dia tidak Islam,
Kalau kita punya kawan kebetulan non muslim, jangan kita paksa untuk puasa. Maka biarin kita yang puasa. Jangan kita memaksa orang untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Saya itu punya cerita. Jadi kebetulan ada beberapa siswa dari SMA 8 Surakarta. Ada 4 orang belajar bahasa Inggris dengan saya itu karena persiapan ke STAN Jakarta. Membawa paper itu tebal sekali, isinya bahasa Inggris semuanya. Belajar bahasa Inggris senang dia belajar bahasa Inggris. Saya yang pusing karena banyak menyiapkan materinya. Biasanya ketika pembelajaran itu mukaddimahnya mari kita buka dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah umum begitu. Saya biasanya kalau mulai pembelajaran. Kalau sudah selesai kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika saya salam, saya buka, diam aja itu. Siswa-siswa saya, kenapa diam aja? Ketika saya tutup, diam aja juga. Ternyata, mohon maaf, mereka non-muslim ternyata. Saya tidak tahu. Jadi kalau kita tahu, tidak usah kita paksa untuk menjawab salam kita. Tidak usah kita paksa untuk mengucapkan bismillah pembuka dan lain sebagainya. Nah ini, kewajiban ini hanya kepada orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh. Ukuran baligh itu adalah 15 tahun hijriah. Atau kalau laki-laki nanti tandanya sudah jinabah. Jinabah dia 13 tahun misalkan. Ini sebenarnya kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengawasi perkembangan daripada anak-anak kita. Ini kalau dalam ilmu pendidikan begitu. Secara fisik dan lain sebagainya, anak-anak kita ini kita tanya meskipun tidak secara langsung, pernah enggak dia mimpi? Kalau dia 13 mimpi berarti dia sudah balik. Maka kewajiban kita mengingatkan sudah wajib untuk berpuasa. Tapi seandainya tidak, 15 tahun belum mimpi atau jinabah yang dia harus mandi, maka meskipun 15 tahun hijriah hitungannya, dia wajib puasa. Kalau perempuan bagaimana? Saya sampaikan lagi 9 tahun hijriah, kalau dia sudah haid maka dia wajib puasa. Kalau 8 tahun gimana? Atau 7 tahun? 7 tahun dia sudah haid, belum terkena kewajiban, bisa jadi istihadah. Tetapi kalau dia tidak haid sampai 15 tahun, ya 15 tahun itu balighnya berarti. Kemudian akil itu orang yang berakal. Jadi tidak usah kita paksa, orang gila kita paksa puasa. Di jalan-jalan, kamu makan terus ngiming-ngimingi saya aja, puasa kamu. Tidak usah, mereka gila. Tidak terkena kewajiban puasa. Tidak ada qadha puasa, tidak ada qadha salat dan seterusnya. Ini orang gila. Tapi orang berakal dia wajib untuk puasa. Kemudian yang keempat, tidak ada udzur larangan puasa. Nah, ini tadi saya sampaikan, yang dilarang puasa itu siapa? Kalau dia tidak terkena udzur larangan puasa, dia wajib. Tapi kalau ada udzur, maka dia justru tidak boleh puasa, dilarang. Haram hukumnya. Siapa? Yang pertama orang haid. Jadi kalau ada orang haid, boleh kamu tidak puasa. Bukan boleh, memang dilarang. Kalau boleh berarti boleh puasa juga. Artinya dilarang. Lalu bagaimana dia nanti? Apakah dia nanti harus qadha atau dia fidyah? Dia qadha saja, tidak usah fidyah. Orang haid qadha puasa, mengganti di hari lain setelah Ramadan. Karena tidak mungkin mengganti di Ramadan karena wajib puasa kalau dia sudah bersih. Kemudian nifas. Ketika nifas dia puasa, tiba-tiba siangnya atau sorenya dia nifas, maka otomatis batal. Cara mengqadhanya tetap penuh, tidak nanti dihitung, saya sudah puasa 5 jam, berarti tinggal meneruskan 2 jam besok, misalkan 2 jam atau 3 jam, tidak begitu. Diganti penuh, hanya qadha saja, tidak membayar fidyah. Kemudian ada orang yang pingsan sepanjang hari, dari subuh sampai maghrib dia pingsan terus, maka dia qadha. Dia qadha tidak membayar fidyah. Tapi kalau pingsannya sedikit, 1 jam saja,
maka kalau paginya sudah ada niat, itu syah puasanya, dia teruskan. Yang qadha ini adalah pingsan sepanjang hari. Tapi kalau tidur sepanjang hari malah justru tidak qadha. Itu boleh, syah. Kalau tidur syah. Jadi dengan menghindari dengan alasan, kenapa kok tidur? Menghindari maksiat saya. Boleh-boleh saja asal alasan begitu. Daripada saya bangun nanti saya maksiat di puasa, mending saya tidur. Akhirnya subuh habis sahur subuhan terus tidur. Nanti bangun sholat zuhur tidur lagi. Ya asar tidur lagi sampai maghrib, itu puasanya sah, tidak usah qadha. Kemudian yang keempat, gila sepanjang waktu, gila yang disengaja. Kalau gilanya itu sengaja, maka wajib qadha. Loh, kok gila sengaja? Ini misalkan dia nggak mau puasa, menghindari puasa, terus pura-pura gila. Wah, puasa kayaknya berat selama Ramadan, saya pura-pura gila aja. Akhirnya dia kan nggak dioyak-oyak untuk puasa. Nah ini nanti dia wajib qadha. Maka ditakut-takuti saja. Kalau kamu nanti pura-pura gila, kamu tetap wajib qadha. Maka jangan pura-pura gila. Tetap terkena kewajiban Tapi kalau dia gilanya tidak sengaja, memang dia gila, ODGJ lah, maka tidak qadha, tidak fidyah. Yang punya keluarga, misalnya punya keluarga orang ODGJ, maka keluarganya itu tidak wajib untuk membayar fidyahnya, karena rufi al-qalam termasuknya. Lah kalau dia mabuk sepanjang hari, bisa jadi ada orang mabuk sepanjang hari, kebanyakan minum dia. Maka ada dua, dia wajib qadha, wajib tobat. Udah mabuk di bulan suci Ramadan, tobat, qadha. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, ini adalah udzur larangan puasa. Udzur yang membolehkan berbuka, waktunya sudah sudah habis. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Syarat wajib puasa termasuk udzur larangan puasa, ada udzur boleh berbuka ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.